Halo semuanya, tahun 2025 itu sudah semakin dekat dan dunia bisnis online itu semakin berkembang dengan sangat pesat. Apapun sekarang itu sudah bisa menjadi produk dan siapapun sekarang itu juga sudah bisa untuk melakukan penjualan atau berjualan. Siapapun bisa membuka bisnis, terutama bisnis digital. Membuka usaha atau merintis bisnis bisa menjadi jalan yang strategis buat kalian, terutama kalian para anak muda yang pengen segera terbebas dari tekanan atau tuntutan finansial. Dan terutama bagi kamu yang sudah siap untuk membawa bisnis kamu ke level berikutnya, pastikan kamu tetap menonton konten ini sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang bisa membuat bisnis online kamu semakin laris di tahun 2025. Penasaran bagaimana caranya? Silahkan kalian simak video ini sampai habis, karena cara-cara yang akan saya bahas di konten kali ini akan memberikan keuntungan yang besar untuk bisnis kalian, terutama di tahun 2025. Yang pertama, gunakan teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis online kamu. Di tahun 2025, teknologi telah dan akan terus menjadi pendorong utama di balik perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya e-commerce, teman-teman. Salah satu kemajuan terbesar yang pernah dicapai di bidang ini, di bidang bisnis, adalah penerapan kecerdasan buatan dan otomatisasi yang tidak hanya mengubah cara perusahaan atau bisnis beroperasi, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dan mengelola penjualan. Semuanya lebih praktis dan sederhana. Dalam konteks penjualan online, mengadopsi teknologi AI dan otomatisasi itu tidak hanya membuat operasional lebih efisien, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan, konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan bisnis kalian. Memang salah satu keuntungan terbesar dari teknologi kecerdasan buatan adalah kemampuannya untuk kemudian melakukan personalisasi pengalaman konsumen, pelanggan. Berdasarkan riset terbaru, sekitar 80% konsumen itu lebih cenderung untuk membeli dari perusahaan yang menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. AI dapat menganalisis data besar yang dikumpulkan dari perilaku pelanggan, seperti misalnya pencarian, kemudian riwayat pembelian, dan interaksi di media sosial. Dengan data ini, teman-teman, AI dapat membuat rekomendasi produk yang lebih relevan dan disesuaikan dengan preferensi individual pelanggan atau konsumen. Ini sangat praktis. Contohnya, Amazon dan Netflix yang telah lama menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk atau konten yang sesuai dengan kebiasaan pengguna mereka. Ini adalah dua contoh yang menggunakan AI. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan konversi penjualan karena produk yang lebih relevan lebih cenderung untuk dibeli oleh calon konsumen. Di tahun 2025, para pelaku bisnis yang mengimplementasikan teknologi AI untuk personalisasi itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena pelanggan akan merasa dihargai dan terhubung lebih dalam dengan merek, dengan brand. Selain daripada itu, otomatisasi memungkinkan kamu untuk mempercepat proses-proses yang memakan waktu lama, seperti misalnya pengelolaan stok, kemudian pengiriman, dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam e-commerce. Dengan semakin tingginya ekspektasi konsumen terhadap layanan cepat, chatbot berbasis AI kini menjadi alat yang sangat efektif. Teknologi ini memungkinkan kamu, terutama para pelaku usaha, untuk menyediakan layanan 24 jam selama 7 hari kerja. Mulai dari menjawab pertanyaan pelanggan, menyelesaikan masalah, dan bahkan membantu konsumen dalam memproses pembelian, melakukan transaksi. Semuanya dilakukan secara otomatis. Ini yang diperlukan di tahun 2025. Misalnya, Shopify dan platform e-commerce lainnya itu telah mengintegrasikan chatbot ke dalam sistem mereka untuk membantu pelanggan, konsumen mereka dalam berbagai tahap perjalanan pembelian, mulai dari pencarian produk hingga menjelaskan bagaimana kebijakan pengiriman. Semuanya dilakukan secara otomatis.
Teknologi chatbot ini didukung oleh natural language processing yang memungkinkan mesin untuk memahami dan merespon pertanyaan pelanggan dengan cara yang lebih alami dan kontekstual. Ini penting untuk kalian ketahui di tahun 2025 dan harus dipersiapkan dari sekarang. Langkah kedua adalah mengoptimalkan pengalaman pengguna atau user experience di toko online yang kamu punya. Di tahun 2025, pelanggan akan semakin mengutamakan kenyamanan saat berbelanja secara digital, secara online. Itu berarti kamu perlu memastikan bahwa situs website atau aplikasi e-commerce kamu itu sangat mudah untuk digunakan dan memiliki desain yang menarik. Ini penting. Pertama-tama, pastikan bahwa toko online kamu itu mobile friendly. Saat ini, sebagian besar orang berbelanja menggunakan ponsel mereka. Jadi, jika situs kamu tidak dioptimalkan untuk ponsel, bisa-bisa mereka akan meninggalkan situs kamu begitu saja, maka penjualan akan berkurang. Proses checkout juga harus lancar dan cepat. Jangan sampai pelanggan merasa frustasi karena harus mengisi formulir yang begitu panjang atau menunggu lama untuk melakukan pembayaran karena proses yang kurang cepat. Semakin mudah dan cepat prosesnya, maka akan semakin besar juga peluang mereka untuk menyelesaikan transaksi. Ini yang saya maksud dengan mengoptimalkan pengalaman pengguna atau pelanggan. Maksudnya adalah mereka harus memiliki pengalaman yang bagus, pengalaman yang excited, nyaman, dan mudah ketika melakukan pencarian atau melakukan transaksi di toko online yang kamu punya. Ini harus diperhatikan. Sebenarnya, soal mengoptimalkan pengalaman pengguna, user experience, ini bukan hanya soal kemudahan dalam melakukan transaksi atau pembayaran, checkout, dan sejenisnya, tetapi juga soal kecepatan situs website seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Websitenya harus cepat dalam memproses. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 53% pengunjung meninggalkan situs website jika waktu pemuatannya lebih dari 3 detik. Hal ini berarti bahwa situs yang cepat itu tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna user experience, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat konversi. Dengan menggunakan teknik seperti kompresi gambar, optimasi server, dan penggunaan CDN, atau Content Delivery Network, maka kecepatan situs yang kamu pakai itu bisa ditingkatkan dan ini bakal membuat pelanggan kamu nyaman sehingga kemudian bisa melakukan transaksi dengan mudah. Saya kasih tahu kalian, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pengalaman pengguna yang lebih baik dapat meningkatkan retensi pelanggan hingga 20% dan meningkatkan pendapatan perusahaan hingga 30%. Studi juga menunjukkan bahwa 88% konsumen itu lebih cenderung membeli produk dari situs website yang memiliki antarmuka atau desain begitu, desain yang mudah digunakan dan terutama desain yang menarik. Oleh karena itu, investasi dalam desain UX yang baik itu bukan hanya tentang kenyamanan pengguna, tetapi juga tentang meningkatkan keuntungan jangka panjang. Langkah ketiga adalah memanfaatkan media sosial dengan maksimal. Di tahun 2025, media sosial itu akan terus menjadi platform utama untuk berinteraksi dengan audiens dan menjangkau pelanggan baru yang lebih luas tentu saja. Media sosial adalah alat yang sangat powerful untuk pemasaran, untuk marketing. Tetapi kamu harus tahu bagaimana cara menggunakan platform ini dengan lebih tepat, lebih cermat. Oleh karena itu, cobalah untuk memanfaatkan platform seperti misalnya Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan konten yang menarik dan relevan, kamu bisa meningkatkan brand awareness dan mendorong orang untuk membeli produk yang kamu pasarkan, yang kamu jual. Sekarang banyak loh orang yang datang untuk membeli produk tertentu hanya gara-gara konten yang viral di TikTok misalnya. Ini salah satu yang saya maksud dengan memanfaatkan media sosial secara optimal, secara maksimal. Dan oleh sebab itu, pastikan kamu memiliki strategi yang tepat dalam membuat konten. Gunakan video singkat, gambar menarik, dan ajakan bertindak yang jelas, sehingga kontenmu bisa menarik. Misalnya,
Jika kamu menjual produk fashion, buatlah video tutorial atau gaya yang menunjukkan bagaimana produk kamu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih praktis dan menarik konsumen untuk membeli. Selain daripada itu, iklan berbayar di media sosial, seperti misalnya Facebook Ads dan Instagram Ads, itu juga sangat efektif. Dengan menggunakan fitur targeting, kamu bisa menampilkan iklan yang relevan untuk audiens yang tepat, sehingga bisa meningkatkan peluang konversi. Langkah atau cara keempat, video marketing dan konten interaktif adalah kunci untuk menarik perhatian pelanggan di tahun 2025. Video telah terbukti sebagai jenis konten yang paling efektif untuk menjual produk. Akan tetapi, tidak hanya itu teman-teman sekalian, kamu juga bisa memanfaatkan konten yang mengajak audiens untuk berpartisipasi. Video seperti unboxing, review produk, atau tutorial bisa memberi pelanggan gambaran yang lebih jelas, lebih gamblang tentang produk kamu gitu ya. Dan ini membuat mereka lebih percaya untuk melakukan pembelian, untuk melakukan transaksi. Kamu bisa memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram Stories, atau YouTube Shorts untuk menampilkan produk kamu dengan cara yang lebih menarik. Konten interaktif juga sangat powerful teman-teman. Misalnya, kamu bisa membuat kuis atau polling di Instagram yang melibatkan audiens atau calon pelanggan dan memberi mereka kesempatan untuk memenangkan hadiah atau mendapatkan diskon khusus. Ini bisa mendorong keterlibatan lebih lanjut dengan brand kamu. Dan yang jelas ini bisa meningkatkan penjualan online produk yang kamu punya, yang kamu pasarkan. Dan yang terakhir teman-teman, kamu bisa menerapkan model bisnis berlangganan atau program loyalitas. Di tahun 2025, pelanggan itu semakin menyukai kemudahan dan keuntungan jangka panjang. Itu sebabnya model langganan atau reward pelanggan itu menjadi semakin populer di kalangan pelaku bisnis, terutama bisnis digital. Sebagai contoh, kamu bisa menawarkan layanan berlangganan, di mana pelanggan atau konsumen itu mendapatkan produk secara rutin dengan harga yang lebih murah. Atau kamu bisa memberikan poin loyalitas setiap kali pelanggan melakukan pembelian, yang nantinya bisa ditukarkan dengan diskon atau produk-produk gratis yang kamu punya. Model bisnis begini itu tidak hanya meningkatkan penjualan berulang, tetapi juga mampu menciptakan loyalitas yang lebih besar di antara pelanggan, yang tentu saja sangat menguntungkan bagi bisnis kamu dalam jangka yang panjang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mampu mengadopsi model berlangganan itu mengalami peningkatan pendapatan sebesar 50% lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan model berlangganan. Nah, model berlangganan ini dapat meningkatkan lifetime value pelanggan secara signifikan, bahkan hingga 2 kali lipat lebih banyak dalam periode 3 tahun. Sementara itu, program loyalitas itu juga telah terbukti meningkatkan frekuensi pembelian hingga 30% dan memperpanjang siklus pembelian pelanggan atau konsumen sebanyak 20%. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh McKinsey dan Company menemukan bahwa perusahaan dengan model langganan itu dapat mengalami penurunan tingkat churn hingga 5-10%. Dan meningkatkan penjualan dengan cara yang lebih efisien. Sementara itu, Bond Brand Loyalty melaporkan bahwa 77% pelanggan lebih memilih untuk membeli dari perusahaan yang menawarkan program loyalitas, yang menunjukkan betapa pentingnya penghargaan bagi pelanggan atau konsumen dalam mendorong penjualan jangka panjang. Oke teman-teman sekalian, itulah 5 cara, 5 langkah untuk meningkatkan penjualan online di tahun 2025. Teknologi terus berkembang dan jika kamu tahu cara bagaimana memanfaatkannya, maka peluang untuk sukses semakin terbuka lebar buat kamu. Jangan ragu untuk berinovasi, mengikuti tren terbaru, dan membangun hubungan yang kuat, hubungan yang baik dengan pelanggan atau konsumen yang kamu punya. Kalau kamu mengikuti langkah-langkah ini, bisnismu pasti bisa berkembang pesat di tahun 2025. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat untuk kamu.
Dan untuk kalian yang ingin memperoleh update soal bisnis, terutama bisnis digital, silakan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk sekali lagi memperoleh lebih banyak lagi tips tentang dunia bisnis online. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.